Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Abdurrahman, Agroteknologi B semester 4, NPM 240311809094. Di sini saya akan memaparkan materi dengan judul Kajian Populasi Alami Bunga Bangkai. Latar belakang. Amorpholus titanum merupakan salah satu anggota dari marga Amorpholus yang tergolong endemik karena hanya ditemukan tumbuh secara alami di beberapa kawasan hutan di Pulau Sumatera. Dari beberapa survei yang pernah dilakukan, dilaporkan bahwa titanum dapat tumbuh pada habitat yang cukup ekstrim, antara lain pada batu gamping atau limestone. Limestone tanah yang telah tererosi berat ataupun pada ladang-ladang penduduk. Marga Amorpholus termasuk ke dalam suku Araceae, telas-talasan. Marga ini terdiri dari sekitar 176 jenis yang tersebar di seluruh dunia. 25 jenis diantaranya atau sekitar 14,20% terdapat di Indonesia dari 25 jenis yang terdapat di Indonesia. 18 jenis 72% diantaranya merupakan jenis-jenis endemik, yaitu 8 jenis di Sumatera, 6 jenis di Jawa, 3 jenis di Kalimantan, dan 1 jenis di Sulawesi. Metode survei dilakukan dengan menggunakan metode eksploratif dan purposive sampling. Dalam hal ini dilakukan pembuatan transek pengamatan sepanjang 100 meter dengan pembuatan plot-plot pengamatan vegetasi pada lokasi-lokasi tertentu. Lokasi target di mana keberadaan titanum dapat dipastikan berdasarkan informasi yang meyakinkan. Sedangkan pada lokasi-lokasi lainnya di luar lokasi target dilakukan survei eksploratif secara acak untuk mendata keberadaan individu titanum dan kondisi habitatnya. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan habitat. Survei dilakukan di kawasan hutan lindung yang termasuk ke dalam wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Kepahyang, yaitu sekitar 40 km ke arah timur laut di ibu kota Bengkulu. Secara skematis, posisi lokasi survei adalah seperti pada gambar 1. Sedangkan data detail mengenai posisi geografis lokasi tersebut berdasarkan data GPS. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian kondisi lingkungan pada saat survei dilakukan bulan April pada umumnya lembab karena cukup sering terjadi hujan. Kelembaban udara relatif berkisar antara 85 sampai 95% dan temperatur udara pada siang hari antara 25 sampai 27 Celcius. Cuaca mendung dan curah hujan yang relatif tinggi mengakibatkan cahaya matahari yang masuk ke lantai hutan pada siang hari menjadi relatif rendah, yaitu antara 300 sampai 550 dengan kondisi penutupan tajuk yang rata-rata mencapai lebih dari 50%. Maka tanah dan lingkungan di dalam kawasan hutan menjadi lembab. Kelembaban tanah di kawasan Bukit Daun. Selanjutnya ada tipe vegetasi. Titanum ditemukan tumbuh pada berbagai tipe vegetasi, antara lain di kawasan hutan primer, hutan sekunder, perkebunan kopi, dan semak belukar, khususnya di antara populasi alang-alang. Pada kajian ini, habitat bunga bangkai memiliki nilai indeks keragaman jenis yang rendah, yaitu antara 1,08 sampai 3,21 untuk daerah Kepahyang dan antara 0,40 sampai 2,81 untuk daerah datar lebar. Hal ini mengindikasikan bahwa bunga bangkai dapat hidup pada habitat yang tidak terlalu banyak variasi jenis tumbuhan penyusun vegetasinya. Pada umumnya individu bunga bangkai cenderung tumbuh berdekatan dengan 1 sampai 2 individu pohon besar, terutama dari suku Moraceae atau Artocarpus
Heterophyllus dan Ficus ribes. Jenis pohon lainnya yang ditemukan tumbuh berdampingan dengan bunga bangkai antara lain Macaranga triloba, Firmiana malayana, dan Aleurites molucana. Namun frekuensi ditemukannya jenis-jenis pohon ini tumbuh secara berdampingan dengan bunga. Selanjutnya, populasi. Hasil pengamatan terhadap jumlah individu bunga bangkai yang ditemukan di kawasan Kapahiang dan datar lebar disajikan pada tabel 2. Secara umum terlihat bahwa populasi A titanum kedua kawasan tersebut tergolong rendah. Jumlah total individu dewasa hanya 24 individu, sedangkan jumlah anakannya hanya 32 individu. Sebagian besar terdapat di areal kebun. Di sini ada tabel 2, jumlah individu Amorphalus titanum yang ditemukan pada area survei di Kabupaten Kapahiang dan datar lebar Provinsi Bengkulu. Kemudian kesimpulan. Beberapa bagian di kawasan hutan Kapahiang dan datar lebar Provinsi Bengkulu merupakan habitat yang cocok untuk pertumbuhan dan perkembangan Amorphophallus titanum. Meskipun demikian, populasi alami jenis tumbuhan ini di kedua kawasan tersebut saat ini berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan karena hanya bertumpu pada beberapa individu dewasa, kurang dari 50 individu, dan anakan. Kemudian, kajian mengenai populasi Amorphophallus titanum di habitat aslinya perlu diperluas ke seluruh provinsi di Pulau Sumatera sehingga data yang komprehensif tentang kondisi populasi dan karakteristik ekologi tumbuhan ini dapat tersedia. Dengan demikian, diharapkan pemahaman tentang status konservasi tumbuhan yang bersifat endemik dapat lebih disempurnakan sehingga upaya konservasinya dapat dilakukan dengan lebih baik. Kemudian syarat-syarat pendaftaran varietas lokal. Pertama, formulir pendaftaran varietas lokal yang sudah diisi dan ditandatangani oleh bupati, wali kota, gubernur atau lembaga atau institusi yang ditunjuk atau tim yang dibentuk sesuai dengan sebaran geografis varietas lokal di atas kertas bermaterai. Kedua, ada foto yang disebut dalam deskripsi dicetak berwarna di atas kertas crop dop yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya. Kemudian surat penunjukan atau surat pembentukan tim oleh bupati, wali kota, gubernur sesuai dengan sebaran geografis varietas lokal kepada lembaga, institusi yang ditunjuk atau tim yang dibentuk apabila pendaftaran varietas lokal diajukan oleh lembaga atau institusi daerah atau tim. Kemudian syarat-syarat pendaftaran varietas hasil pemuliaan. Formulir pendaftaran varietas hasil pemuliaan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pemilik varietas hasil pemuliaan di atas kertas bermaterai. Download formulir. Selanjutnya, foto yang disebut dalam deskripsi dicetak dalam berwarna kertas dop yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya. Kemudian, surat penugasan kepada pemulia. Apabila varietas yang akan didaftarkan oleh lembaga, institusi yang mempekerjakan pemulia. Kemudian, surat pemesanan atau perjanjian kerjasama. Apabila varietas hasil pemuliaan akan didaftarkan oleh perorangan atau lembaga, institusi yang melalui pemesanan atau perjanjian kerjasama. Kemudian, dokumen pemilikan varietas. Apabila suatu varietas hasil pemuliaan diperoleh melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Kemudian surat penunjukan untuk mendaftarkan apabila pendaftaran bukan oleh pemulia atau pemilik dari